Lukas 22. And recently we had a visitor to our house. Belakangan ini kami ada pengunjung yang datang ke rumah kami. You have to remind me what you call it. It's not a chick-chack, it's one of the bigger lizards. Kadal ya, kadal. Maybe that big, yeah. Yeah, maybe. And so I don't mind these creatures, but my wife really doesn't like them. Saya sih nggak masalah sama sekali sama makhluk ini, tetapi istri saya sangat tidak menyukainya. So one time we tried to catch it and put it out, but I couldn't catch it, so it was still living in our house. Kami berusaha menangkapnya dan mengeluarkannya, tapi nggak berhasil, jadi masih ada di dalam rumah kami. And so last week one night I wasn't home, Angie was by herself. Jadi minggu lalu suatu malam saya tidak di rumah dan Ibu Angie sendiri di rumah. Well, she thought she was by herself. Atau dia pikir dia tinggal sendiri But di rumah. actually the visitor was there. Tetapi ada seorang pengunjung. And she came out of her room into the kitchen. Ada tamu yang datang ini menjelajahi ke dapur kami. And Angie says there she came face to face with the dinosaur. Langsung Ibu Angie berhadapan muka ke muka, tatap muka dengan kayak dinosaurus. They faced each other. Mereka berhadapan muka, bertatap muka sama-sama dan berteriak sama-sama. And she says that lizard was not backing down. Dan kadal itu nggak mau mundur-mundur, nggak mau lari. I'm only telling you the story Ibu Angie told me, right? Saya hanya menyampaikan cerita yang apa disampaikan Ibu So Angie it kepada sounded saya. very scary. Jadi kedengarannya agak menakutkan. And I'm sure this lizard was huge. Saya yakin kadal ini toke ya, besar ini. Angie managed to, she managed to put enough fear in that lizard's heart that the lizard started to run. Dan berhasil Ibu Angie membuat takut kadal ini sehingga dia langsung lari. And she couldn't catch it. Dan Ibu Angie tidak berhasil menangkapnya. But then it ran out the back door. Tetapi lolos dari pintu dapur belakang. Just where most of us were this morning, near the swimming pool, right? Yang kalau tadi kita ke rumah pastor dekat kolam. And the fear of Ibu Angie was in that lizard's heart. Dan ketakutan yang dari Ibu Angie itu pindah ke kadal itu. By the time it got out the door, dan saat mau mendekati pintu, and to the edge of the pool, dan ke ujung dari kolam itu, the only thing in that lizard's mind was, I want to escape Ibu Angie. Satu hal yang dipikirkan dari dalam kadal itu adalah saya ingin lari saja dari Ibu Angie. And so it jumps off the edge of the pool straight into the pool. Dia langsung melompat, langsung masuk mendarat ke dalam kolam. And then we discovered, or the lizard discovered, it could not swim. Dan kami menemukan satu hal, ternyata kadal itu nggak bisa berenang. So sadly, when I came home, I had to fish the dead lizard out of the pool. Dan waktu saya pulang, saya harus menangkap kadal yang sudah mati ini keluar dari kolam. And I began to think, that's like a sermon that I want to preach very soon to the church. Dan itu membuat saya ada inspirasi. Itulah yang mau saya khotbahkan di dalam ibadah. About impulses. Mengenai kegagabahan atau impulsif atau dorongan sesaat. Because we all go through different emotions in life. Kadang-kadang kita juga mengalami emosi di dalam perjalanan hidup. And sometimes we respond according to our emotions. Dan kadang kita menanggapi, bereaksi terhadap kejadian itu sesuai dengan perasaan kita. Without necessarily filtering the consequence or thinking through the consequence. Tanpa berpikir baik-baik, menyaring akan akibat yang akan dihasilkan. And we have some famous examples of this in the Word of God. Kita ada contoh yang luar biasa mengenai ini di firman Tuhan. And so one is in the garden when Jesus was being arrested. Yaitu pada suatu malam waktu Yesus ditahan atau ditangkap. And the disciples were in shock. Dan murid-muridnya pada saat itu terkejut. They could not understand what was happening. Mereka tidak paham apa yang sedang terjadi. And Peter acted impulsively. Dan Petrus mengambil tindakan yang gegabah. Let's read this story. When the other disciples saw what was about to happen, they exclaimed, "Lord, should we fight? We brought the swords." And one of them, Peter, struck the high priest's slave, slashing off his right ear. But Jesus said, "No more of this," and he touched the man's ear and healed him. Lukas 22 ayat 9, ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Hallelujah. Here we see Peter is a man of action.
Kita melihat di sini si Petrus lah yang mengambil tindakan. But many times in Peter's life, he took an action based on his feelings. Tetapi kebanyakan di dalam kehidupan Petrus, dia mengambil tindakan-tindakan berdasarkan perasaannya saja. That was not really according to God's will. Yang mana tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. This was not the only time. Dan kejadian ini bukanlah satu-satu kalinya dia mengalaminya. What was Peter feeling? Apa yang dirasakan oleh Petrus? He was possibly feeling fear, Dia mungkin merasa ketakutan, possibly confusion, mungkin juga kebingungan, maybe anger. atau juga marah. But it's a feeling, isn't it? Tapi itu atas dasar perasaan, benar ya? How many have ever felt those feelings? Pernah nggak merasakan perasaan-perasaan seperti itu? Any humans in here? Apakah ada manusia di tempat ini? These are common feelings for us to experience. Karena ini adalah perasaan yang umum yang biasa kita rasakan, Fear, yaitu ketakutan, anger, rasa marah, confusion. dan juga And kebingungan. that's an impulse that can cause us to take an action that may not be the will of God. Dan kegagabahan, tiba-tibaan itu yang membuat kita ngambil tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. We see Peter was very consistent Kita lihat ya bahwa Petrus itu sangat konsisten orangnya. because we see even when pressure came on him when Jesus was crucified, Waktu kita lihat waktu ada tekanan di dalam hidupnya, khususnya waktu Yesus disalibkan, Peter was the one that said, I will never deny you, Lord. Petrus lah yang mengatakan, saya tidak akan pernah menyangkal Engkau Tuhan. But when he came under pressure Tetapi waktu dia di bawah tekanan and he was challenged, dan dia ditantang, at that moment, aren't you a disciple of the Lord Jesus? pada saat itu ada orang berkata, bukankah kamu adalah salah satu muridnya Yesus? He reacted impulsively Dan dia mengambil tindakan yang gegabah. because he was a man driven by his emotions. Karena dia orangnya yang digerakkan berdasarkan perasaan. We see when Jesus took Peter and James and John out Mount Transfiguration and he was transformed before them. Kemudian waktu ada kejadian di mana Yesus mengajak muridnya Petrus bersama Yohanes dan Yakobus ke atas gunung, di mana Tuhan menunjukkan rupanya berubah rupa, dimuliakan di atas gunung. This was supposed to be a very sacred moment. Sebenarnya ini seharusnya menjadi saat-saat yang sangat sakral bagi mereka. But the Bible says Peter just was acting like impulsively once again. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Petrus di sini pun dia mengambil tindakan yang sangat ceroboh And gegabah. speaking nonsense. Dan dia berbicara yang aneh-aneh, yang mengada-ngada saja. Perhaps he wanted to create an impression. Maybe he was trying to prove something. Mungkin dia mau menciptakan sebuah pencitraan agar semua orang terkagum di dalam hidup dia. And this was what many times people call following your feelings. Inilah yang kita sebut bagaimana orang mengikuti perasaannya saja. Amen. Some people call it following your heart. Ada orang yang mengatakan mengikuti nalurinya. How many people have ever heard that? Oh, it's good to follow your heart. Pernah nggak dengar bahwa enak rasanya mengikuti perasaanmu? Has anybody ever heard that? Pernah nggak dengar itu? We say that in English. That's why all the English speakers are raising their hands. Itu kami sebutkan dalam bahasa Inggris. Mungkin itu sebabnya orang yang berbicara bahasa Inggris di sini mengangkat tangannya. Do people say that in Indonesia? Do we talk about following your heart? Apa tidak ada yang di dalam bahasa Indonesia ungkapan ikutilah perasaanmu? Yeah. Yes, no. Tidak ada? You see, people think that sounds very spiritual. It sounds very logical, like it's a wise thing to do. Karena itu kesannya sangat sebuah tindakan yang bijaksana, karena itu kedengarannya rohani dan sangat kedengaran baik untuk didengar. As if your heart is always reliable. Seolah-olah hatimu itu bisa diandalkan dan dipercaya kapan saja. The problem is the Bible says our heart has been corrupted. Permasalahannya adalah Alkitab menggambarkan hati kita itu sudah rusak. We are not God. Karena kita bukan Tuhan. In fact, we have fallen. We are sinners. Karena kita sudah jatuh di dalam dosa dan kita berbuat dosa. And this is what the Bible says of the human heart. Inilah Alkitab gambarkan mengenai hati manusia. The Bible says the heart is deceitful and exceedingly wicked. Who can know it? Yaitu dikatakan bahwa betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? That means our instincts or our natural reaction many times is wrong. Itu artinya bahwa insting kita atau reaksi alamiah kita itu biasanya selalu salah. It cannot always be trusted. Dan tidak bisa selalu dipercaya. We cannot assume that our first reaction is always the best one. Kadang-kadang kita selalu tidak bisa menduga bahwa reaksi kita bukanlah selalu yang menjadi yang terbaik. There is definitely a need for a filter. Ada yang kita butuhkan adalah penyaringan. You see, our natural tendency Yaitu adalah kecenderungan yang is alamiah. we often think we know best.
Karena kita selalu pikir kita tahu yang terbaik. That's a natural human tendency. Itu adalah kecenderungan umat ras manusia pada umumnya. But it's really pride, isn't it? Tetapi sebenarnya itu adalah sebuah kesombongan Because atau who kebanggaan would hati. agree that God knows best? Siapa yang percaya bahwa Tuhanlah yang jauh, yang lebih tahu yang Anybody terbaik? discovered that? Adakah yang bisa menemukan itu? Amen. We sometimes think we know best. Karena kadang-kadang kita pikir kita tahu yang terbaik. Tragic story in 1999. Ada sebuah kisah yang sangat tragis di tahun 1999. There was a new migrant. He had recently arrived in the USA. Ada seorang migran, penduduk asing yang baru pindah ke Amerika pada saat itu. And he was a young man, he was a black man. Dia ini adalah orang kulit hitam yang masih muda. His English was not very good. Dan bahasa Inggrisnya juga masih belum bagus. And the police saw him on the street. They felt he looked a bit suspicious. Kemudian polisi melihat orang berkulit hitam ini kelihatan tindakan yang So mencurigakan. they got out of the car and they approached him. Kemudian polisi ini keluar dari mobilnya dan mendekatin orang ini. And he started to act even stranger. Dan malah si orang kulit hitam ini semakin bertindak lebih aneh lagi. The police didn't realize that he couldn't understand English. Dan polisi ini tidak menyadari bahwa si pria ini belum mengerti bahasa Inggris dengan And baik. these police were wearing plain clothes. Dan not polisi uniform. ini hanya berpakaian biasa, tidak pakai seragam polisi. So they asked to see his identity, Kemudian polisi ini bertanya mengenai KTP-nya, but instead he turned and then he slowly took something out of his pocket. malah dia membalikkan tubuhnya dari polisi ini dan pelan-pelan seolah-olah mau ngambil sesuatu dari kantongnya. It was very dark. Dan itu saat malam pada They saat couldn't itu. see what he was pulling out of his pocket. Polisi tidak mengetahui apa yang sedang mau dia ambil dari kantongnya. It looked like a gun. Seolah-olah orang ini menunjukkan mau ngambil senapang atau These- pistol dari kantongnya. Two police reacted impulsively Dan polisi langsung mengambil tindakan gegabah. and they shot this man 41 times. Dan akhirnya polisi ini menembakkan 41 kali peluru kepada pria ini. Only to realize afterwards that he was taking out his wallet. Akhirnya menyadari sebenarnya yang mau dia ambil dari kantongnya itu hanyalah dompetnya. What he had in his hand was his wallet. Yang dia pegang di dalam tangannya itu hanyalah dompet. But because of impulses, this man lost his life. Tetapi karena tindakan yang gegabah, akhirnya ada orang kehilangan nyawa. Now, if you could go into the background of those policemen, I'm sure they had experienced fearful situations in the past. Jadi kalau kita lihat sebenarnya pengalaman dari polisi ini, pasti mereka juga pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang menakutkan di masa lalu. They would probably say that there was a reason for them to react like that. Sehingga mereka berasa masuk akal rasanya bisa mengambil tindakan langsung menembakkan pistol kepada orang But itu. the result was impulsively they shot this man dead. Tetapi akibatnya adalah karena tindakan gegabah itu akhirnya menembakkan kepada pria ini. And the point is, the Bible tells us within all of us there is a degree of brokenness. Dan intinya juga di dalam Alkitab disebutkan bahwa di dalam hati kita ada tingkatan kehancuran. Because of sin. Karena memang itu karena dosa. We tend to fear Kita cenderung merasakan or ketakutan get confused. atau merasa bingung. We are not God. We don't know everything. Karena kita bukanlah Tuhan, kita tidak tahu segala In our sesuatunya. text, Peter reacts in anger. Di dalam bacaan kita, tindakan yang diambil si Petrus itu adalah karena ketakutan. But the scripture says that the anger of man does not fulfill the righteousness of God. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa tindakan marah dari manusia tidak memenuhi kehendak atau kemauan Tuhan. Have you ever had that thought when you're angry that this is righteous anger? I'm going to be an instrument of God's justice. Pernah nggak kamu merasakan bahwa waktu kamu merasa marah, ini perasaan marah yang benar yang dibawa Tuhan karena aku akan mengambil tindakan yang benar berdasarkan I'm kehendak going Tuhan. to teach this person a lesson and I'm going to be God's instrument of righteous justice. Saya akan memberikan pelajaran kepada orang ini dan aku mau menjadi alat kebenaran bagi Tuhan. The Bible says the anger of man does not accomplish the righteous judgment of God. Alkitab mengatakan bahwa amarah dari yang dirasakan manusia bukanlah sarana bagi Tuhan melakukan kehendaknya. That was a lesson Peter had not learnt yet. Itulah pelajaran yang masih belum dipetik oleh si Petrus ini. He reacted because of his emotions. Dia mengambil tindakan hanya karena berdasarkan perasaannya He saja. chopped off somebody's ear. Akhirnya dia menghunus telinga seseorang. Proverbs 29:20. Do you see someone who speaks in haste? There is more hope for a fool than for them.
Kita lihat di Amsal 29 ayat 20, kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. You see, maybe not too many of us have chopped off somebody's ear recently. Mungkin nggak ada pengalaman kita pernah menghunus telinga orang belakangan ini. Not with a sword, Bukan dengan pedang, but maybe with a mouth, tapi dengan perkataan. right? In English we say, I'm going to give them an earful, right? Di dalam bahasa Inggris kita mengucapkannya, saya akan memberikan sakit telinga di telinganya. So you know, Jesus said, look, you can, if you hate somebody in your heart, it's like you've committed murder in your heart. Yesus berkata bahwa jika engkau menciptakan luka di dalam hati orang, kamu telah melakukan pembunuhan pada orang. The Bible says in Proverbs 21:5, the plans of the diligent lead to profit as surely as haste leads to poverty. Dan Alkitab di Amsal 21 ayat 5 mengatakan, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. That's talking about people making financial decisions impulsively. Ini juga menyangkut kepada orang yang mengambil keputusan dengan tindakan yang gegabah atau tergesa-gesa. Amen. Have you heard of impulse shopping? Pernah nggak mendengar kata gegabah dalam berbelanja? Some people shop impulsively. Karena banyak orang belanja Soon sebanyak-banyaknya. as they like something they cannot resist, they just buy it. Mereka membeli saja, nggak tahan untuk tidak membeli, hanya mereka langsung beli saja. In one church we had, there was a woman who had an impulse shopping addiction. Di gereja kami dulu ada satu orang wanita yang seseorang yang suka sekali belanja tanpa pikir panjang. And she was always buying blouses, like shirts, just one after the other. She must have had hundreds of blouses because she could not resist. Dia beli banyak sekali koleksi bajunya, mungkin 100-an yang bahkan belum sempat dipakai. Kenapa? Karena dia nggak tahan untuk tidak membeli. And she would always bring them to church and give them to Ibu Angie. Dan selalu bawa ke gereja dan malah berbagi kepada Ibu Angie So, bajunya. firstly, Ibu Angie just thought this woman's very generous. Pertama Ibu Angie berpikir, kok orang ini baik sekali ya. But we discovered she was actually a guilty impulse shopper. Tetapi akhirnya Ibu Angie merasakan dia itu merasa bersalah karena seseorang ini membelinya karena suka sekali berbelanja, karena tidak tahan untuk tidak She berbelanja. needed deliverance. Dan disengaja dia melakukannya. Jesus spoke to Peter Dan Yesus berkata kepada Petrus after he did this action, setelah dia mengambil tindakan and he ini, said these famous words. dan dia mengatakan sebuah perkataan yang terkenal Peter, ini. he who lives by the sword will die by the sword. Kata Yesus kepada Petrus, dia yang hidup oleh pedang akan binasa oleh pedang. Has anybody ever heard that? Pernah nggak mendengar ayat itu? Amen. It'll come back to you. Dan itu akhirnya akan kembali kepadamu. I've got another true story, Ada juga kisah nyata yang lain. another tragic story of the result of impulses. Ini juga adalah kisah yang tragis karena tindakan yang gegabah. The man who prayed with me at the altar when I got saved. Mengenai seseorang yang berdoa sama saya di altar waktu diselamatkan. I became a friend. He became a friend of mine. We were both friends. Saya akhirnya menjadi temanan dengan dia. And he was a married man. Dan dia sudah menikah saat itu. But he was a good guy, but a little bit emotional, a little bit impulsive. Dia ini orang yang baik sebenarnya, tetapi sedikit agak sangat emosional orangnya dan selalu ngambil tindakan gegabah. But you know, I liked him, I appreciated him. He prayed with me. Dan saya menyukai dia dan saya sangat banyak rasa berterima kasih kepada dia, dan dia berdoa bersama saya di altar. But because of this tendency to be impulsive, Tetapi karena dia selalu cenderung mempunyai sifat gegabah, sometimes he would let his mind go places it shouldn't go. kadang-kadang pikirannya membawa dia ke tempat-tempat yang seharusnya dia tidak pergi. And I began to see that weakness in his life. Dan saya mulai melihat ada kelemahan ini di dalam hidupnya. Sometimes he would say things that really he didn't filter that, obviously. Kadang-kadang dia mengucapkan sesuatu tanpa disaring-saring dulu sebelum So mengucapkannya. I understood that but I still cared for this guy. Saya paham mengenai itu masalahnya, tetapi karena saya peduli tentang orang ini, One day he had a problem suatu hari dia ada masalah with the pastor. terhadap pastornya. He wasn't in agreement. Dia tidak sepakat And sependapat he- dengan pastornya. Came to my house and he was speaking all these negative things. Dan dia datang kepada saya dan menceritakan hal-hal negatif tentang pastornya. He was cutting off ears.
this, like Peter. Saat itu dia sama halnya seperti Petrus, He yaitu was menghunus telinga orang. angry. He wasn't following what the Bible said. Dia dipenuhi dengan rasa marah dan dia tidak menaati apa yang dikatakan firman Tuhan. That was the last time I saw him. Itulah yang terakhir kali saya bertemu dengan dia. Because he backslid, he stopped going to church. Karena akhirnya dia murtad dan akhirnya berhenti datang ke gereja. He had grown adult children Dan by that stage. dia mempunyai anak yang sudah bertumbuh dewasa. He was attending a party with his, it was actually, I believe, his daughter's birthday party. Dan dia menghadiri sebuah pesta, yaitu pesta dari anak perempuannya, pesta ulang tahun. He got in a fight with a guy. Kemudian dia akhirnya berkelahi, berantem dengan And he seseorang pria. got stabbed in the heart and died. Dan tertusuk di hatinya, pisau menusuk di hatinya dan akhirnya dia meninggal. What a tragedy. Itu sebuah hal yang sangat tragis. Jesus said, he who lives by the sword will die by the sword. Yesus berkata, orang yang hidup oleh pedang akan binasa oleh pedang. I still love that guy. Saya masih mengasihi pria itu. It didn't have to end that way. Seharusnya tidak berakhir seperti itu. Now, in the story, fortunately, Jesus was able to heal and restore the situation. Dan di dalam kisah ini, syukurnya Tuhan Yesus sanggup memperbaiki keadaan itu dan menyembuhkan telinga orang But I yang. wonder how many people die by the sword Tetapi saya penasaran berapa banyak orang yang mati karena pedang, because of impulsive decisions. karena akibat tindakan yang gegabah. I've known people, and possibly you know people, that because of impulsive financial decisions Karena- have brought disaster. Mungkin ada orang-orang yang saya kenal atau yang kamu kenal juga, dia mengambil tindakan gegabah di dalam hal keuangan di dalam hidupnya. And many times it's because of this that the Bible says haste leads to poverty. They made a decision impulsively. Dan di Alkitab juga mengatakan bahwa keterburu-buruan itu membawa orang kepada kemiskinan. One thing I've learnt about financial decisions, Satu hal yang saya pelajari mengenai mengambil keputusan dalam hal keuangan, don't be in a hurry. jangan tergesa-gesa. Don't feel under pressure. Jangan selalu merasa di bawah tekanan. People sometimes ask me about financial decisions they have to make. Kadang-kadang orang bertanya kepada saya tentang keputusan dalam hal keuangan yang harus saya I'll ambil. say pray about it. Saya selalu bilang berdoalah dulu. Sometimes don't make a decision today. Go to sleep on it, pray about it, and then make a decision tomorrow. Dan saya selalu nasihatkan, jangan ambil keputusan sekarang, ambillah waktu dulu, biarkan dulu semalaman, pikirkan dulu baik-baik dan ambillah keputusan besok. That's what the Bible's saying. Don't be in a hurry. Itulah yang Alkitab juga katakan, janganlah tergesa-gesa. Amen. I want to speak to you about overcoming impulses. Dan kita akan membahas mengenai bagaimana mengatasi mengenai hal yang gegabah itu. You see, what we need is perspective. What we need is faith and patience. Hal yang kita butuhkan adalah cara pandang, yaitu iman dan kesetiaan. Tell me, what do these three things have in common? Coba ceritakan, katakan apa dalam tiga hal ini yang mempunyai hal yang sama. Three things: Tiga hal, faith, yaitu iman, patience, kesabaran, and self-control. dan pengendalian diri. What have they all got in common? Apa yang mereka dimiliki oleh ketiga hal ini yang sama? They are all, Sama-sama, you're getting close, Pak Richard, sedikit lagi, the fruits of the Spirit. adalah buah-buah roh, Faith, yaitu patience, kasih, self-control. iman, kesabaran, dan pengendalian diri. We could also add gentleness and kindness. Kita juga bisa menambahkan lemah lembutan, kebaikan. You see, Peter's actions were not filtered through the wisdom of the Holy Spirit. Dan tindakan Petrus yang diambil tidak disaring dulu oleh dari Roh Kudus. In other words, he wasn't being led by the Spirit, he was being led by something else. Dengan kata lain, dia bukannya dituntun oleh Roh Kudus, tetapi dituntun oleh hal yang lain. And what we call that something else is the flesh. Apa yang kita sebut selain dari pimpinan Roh Kudus itu adalah di bawah keinginan kedagingan. The Bible says if you're not being led by the Spirit, you're probably being led by the flesh. Alkitab mengatakan kalau kamu tidak dipimpin roh, artinya kamu dipimpin oleh kedaginganmu. Romans 8:5, those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires, but those who live according to the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. Seperti yang dikatakan di Roma 8 ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera.
Peter's problem was he was still thinking and living in the flesh. Petrus permasalahannya adalah dia masih berpikir dan hidup di bawah keinginan dagingnya. He had not learned to bring his emotions under the control of the Holy Spirit. Dia belum bisa menaklukkan keinginannya di bawah Roh Kudus. Amen. Jesus, in contrast, was fully surrendered to the Spirit of God. Sebaliknya, Yesus adalah benar-benar berserah diri di bawah pimpinan Roh Kudus. And the point is, you and I can choose Dan intinya adalah saya dan kamu bisa memilih to be led by the Spirit or be led by the flesh. apakah itu mau dipimpin oleh Roh Kudus atau di bawah keinginan daging. It's a decision. Itu adalah mengenai keputusan. But if we don't regularly bring ourselves under the control of the Spirit, automatically, by default, we'll be led by our flesh. Tetapi kalau kita tidak biasa secara rutin membiasakan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, artinya kita akan terhanyut di bawah keinginan kedagingan kita. Many times being led by the Spirit just involves stopping to process before we make a decision. Sering sekali Roh Kudus menghentikan kita supaya kita mengambil waktu sejenak sebelum kita mengambil keputusan. So rather than being impulsive, we just pause and we think, what would Jesus do? Daripada mengambil keputusan yang gegabah, kita sebaiknya mundur dulu, tarik diri dan memberi jeda dan berpikir apa seandainya yang Yesus akan lakukan pada saat seperti ini. When somebody speaks to you negative words and you feel angry, pada saat seseorang memberikan perkataan yang negatif kepadamu dan kamu merasa marah, what does the flesh want to do? apa yang biasanya kedagingan kita yang akan lakukan? When you feel attacked, waktu kamu merasa terserang, Peter was feeling attacked and his Savior was being attacked. Kan Petrus juga merasakan dia seolah-olah merasa diserang karena juru selamanya Tuhannya diserang. So his impulsive reaction, I'm going to attack back. I'm going to chop off somebody's ear. Sehingga tindakannya yang gegabahnya yaitu adalah saya akan membalas balik dan saya akan putuskan telinganya. Let's be honest, that's our impulse is the same. Mari kita jujur, kalau dalam hal itulah kita merasakan hal yang sama dalam hal kegegabahan. When we feel threatened, sewaktu kita merasa terancam, when we feel angry, atau merasa marah, sometimes that's the only language people know is to attack. Kadang-kadang bahasa yang sama yang kita lakukan itu adalah yaitu menyerang. But this is what the Bible says in James 1:19. Tetapi ini yang dikatakan Alkitab di dalam Yakobus 1 ayat 19. Beloved, remember this, be quick to listen, slow to speak, and slow to anger. Yaitu, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Because the wrath of man does not accomplish the righteousness of God. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Just think, what would life be like if everybody learnt to do this? Coba pikirkan, bagaimana hidup ini akan menjadi bagaimana jika setiap orang kita menerapkan seperti ini. This is talking about being led by the Spirit and not being led by the flesh. Ini berbicara tentang bagaimana kita di bawah pimpinan Roh Kudus, bukan berdasarkan keinginan daging. Some of you right now, you're thinking about things that have happened in your life. Mungkin beberapa di antara kita langsung berpikir tentang hal-hal kejadian-kejadian di dalam hidup kita. Maybe yourself or maybe people you know. Atau mengenai dirimu sendiri atau mengenai kehidupan orang-orang di sekitarmu. Spoken unwisely. Yang di saat mereka tidak berbicara dalam hal penuh kebijaksanaan. Made an unwise financial decision. Atau mereka mengambil keputusan dalam hal keuangan yang tidak bijaksana. Or in a time of confusion, they have not stopped to ask God's wisdom. They've just acted impulsively. Dan waktu mereka merasa kebingungan, mereka tidak minta petunjuk Tuhan, tetapi malah mereka mengambil tindakan yang gegabah. The message from the Bible is slow down and ask God. Pesan dari Alkitab adalah tahan dulu, pelan-pelan, dan tanyalah kepada Tuhan. Don't be in a hurry. Jangan tergesa-gesa. Before we react, before we speak out, before we respond, have a conference with God. Sebelum kita bereaksi, sebelum kita mengambil perkataan, sebelum kita mengambil tindakan, berbicaralah dulu kepada Tuhan. And after a time, this becomes a habit. Dan lama-kelamaan ini menjadi kebiasaan di dalam hidupmu. The old person just reacted every way we felt according to our emotions.
Orang lama dalam hidup kita, biasanya dia langsung bereaksi tergantung perasaan kita dulu. But the new man is surrendered to the Holy Spirit. Tetapi kita menjadi ciptaan yang baru adalah kita berserah diri seutuhnya di dalam pimpinan Roh Kudus. Amen. We're no longer just acting in the flesh. Kita tidak lagi seseorang yang bertindak di bawah keinginan kedagingan. You know, sometimes people say to me, Pastor, aku mau minta izin. Kadang-kadang ada orang bilang kepada pastor, "Pastor, aku mau minta izin." And I've learned, you know, what that means is they're not really actually asking for permission. They're just telling me what they want to do. Sebenarnya waktu orang datang kepada pastor mau minta izin, sebenarnya dia itu bukan minta petunjuk, tetapi hanya mau mengatakan apa yang akan dia lakukan. Is that right? Apa benar That's nggak itu correct maksudnya? interpretation, right? Itu artinya ya. I mean, what it means literally, I'm asking for permission, but many times they're just telling me what they're going to do. Biasanya mereka bilang seperti minta izin, tetapi sebenarnya mereka menceritakan kepada pastor keputusan bulat apa yang akan mereka lakukan. Aku minta izin tidak akan hadir di gereja. But they're not asking for permission. Actually, they're just telling me they're not going to come to church. Artinya waktu mereka bilang kepada pastor, aku minta izin kepada nggak datang ke gereja. Artinya dia sudah memutuskan untuk tidak datang ke gereja. Itu yang disampaikan kepada pastor. And you know, I understand that. Dan saya paham mengenai itu. But some people treat God like that way. They treat God that way also. Dan banyak juga orang memperlakukan Tuhan seperti itu. Amen. When they're praying, they just tell God what they're going to do and they ask God to bless it. Waktu mereka berdoa, mereka menyampaikan kepada Tuhan apa yang sudah mereka akan lakukan, bukan minta petunjuk kepada Tuhan, tetapi mereka minta supaya Tuhan memberkati apa yang mereka akan lakukan. James talks about that also. Yakobus juga mengatakan seperti itu. He talks about people that just make these plans and just say, "Oh, next year I'm going to do this, I'm going to go to this city and do that." Di dalam Yakobus mengatakan saya akan melakukan ini di saat ini dan tahun depan saya akan melakukan ini dan pergi kemana. And you know, James, he says you shouldn't be doing that. You should be saying, if God wills, I will do this and that. Seharusnya kita nggak melakukan itu. Yakobus mengatakan seharusnya kamu bilang, bila Tuhan berkehendak, saya akan melakukan ini dan saya akan pergi kemana. What James is saying, this is what we call the pride of life. You're thinking you're in control. Ini adalah yang disinggung di dalam di Yakobus. Ini adalah kesombongan di dalam hidup. Kamu pikir kamu yang memegang kendali di dalam hidupmu. The Christian doesn't react just according to what they feel like. The Christian says, what does God want? That's what I will do. Orang Kristen itu bukan bertindak berdasarkan apa yang mereka enak atau sekena mereka saja, tetapi harusnya mereka bertindak apa yang Tuhan mau di dalam hidup dia. That's why prayer is a vital, essential part of a Christian life. Itulah kenapa doa itu adalah vital di dalam kehidupan orang Kristen. Jesus himself prayed. Karena Yesus sendiri pun dia berdoa. And he said, I will not do anything that my Father is not doing. Dan Yesus berkata, saya tidak akan melakukan hal-hal yang di mana Bapakku tidak He melakukannya. was the example, the perfect example of being fully led by the Holy Spirit. Yesus adalah contoh yang sempurna akan seorang yang dipenuhi di bawah pimpinan Roh And Kudus. I think, my thought is, if Jesus, he needed to be led by the Spirit, how much more do I need that? Dan saya berpikir kalau Yesus saja selalu meminta petunjuk dan di bawah pimpinan Roh Kudus, apalagi saya. He was a lot more perfect than me. Karena Yesus jauh lebih sempurna daripada Can saya. anybody say amen? Ada yang berkata amin? Not about me, but about you, right? Ini bukan tentang saya, tetapi tentang kamu ya. We need to be surrendered to the Spirit of God. Kita perlu berserah diri kepada Roh Tuhan. I've got another story. Saya punya kisah lain, I want to finish with a good story. yaitu dengan akan ditutup dengan kisah yang baik. It's another true story, a police story. Yang mana ini adalah kisah nyata mengenai seseorang polisi. And this time a very experienced policeman Kali ini seorang polisi yang sudah sangat berpengalaman. was coming into a very violent situation. Dan dia masuk ke dalam situasi yang penuh kekerasan. There were gangs on the street Ada gangs orang-orang in America, di Amerika. and he was coming. These were young teenage kids. They had guns, Ada seorang anak remaja yang memegang senjata.
This policeman came into that situation. Dan polisi ini masuk ke dalam situasi It itu. was very dangerous. It was deadly. Dan saat ini situasinya sangat berbahaya dan sangat mematikan. He saw a young man running up ahead. Polisi ini melihat ada seorang pria muda berlari menuju dia. And he told that young man to stop. Dan dia bilang kepada anak muda ini berhenti. And the policeman himself pulled out his gun because he knew this young man was probably armed. Kemudian polisi ini langsung menarik senjatanya, pistolnya, karena dia tahu bahwa remaja ini yang berlari menuju dia sepertinya membawa senjata juga. Once again, he saw this young man turn towards him, and he pulled something out of his trousers, like out of his waistband, out of his belt. Kemudian pria muda ini, remaja ini yang menuju kepada polisi ini, dia mengambil tindakan, tangannya dimasukkan ke dalam celananya. And he began to lift it towards the front, like towards the policeman. Kemudian dia membawa sesuatu yang ditujukan ke arah polisi itu. Can you imagine if this was you? Coba bayangkan jika kamu di dalam posisi itu. Now they have what they call the laws of engagement there. They're not allowed to fire unless they feel their life is in danger. Mereka ada perjanjian di dalam hukumnya bahwa mereka tidak diizinkan menembak kecuali nyawa mereka di dalam keadaan bahaya. The policeman has got his weapon pointed at this young man. Kemudian polisi ini sudah mengarahkan pistolnya kepada remaja itu. The policeman has got his finger on the trigger. Dan polisi ini sudah mengarahkan tangannya di pelatuk dari This senjata young itu. man brings out the gun. Kemudian pria muda ini mulai mengangkat senjatanya. This is taking a split second. It's all happening just a split moment of time. Hanya sepersekian detik saja akan terjadi sesuatu. He's thinking, I need to pull the trigger now. My life is in danger. Kemudian polisi ini berpikir, kalau nggak saya ambil pelatuknya sekarang, saya akan terbunuh. But there was something else he began to see in this split second. Kemudian ada satu hal yang diamati polisi ini di dalam waktu sepersekian detik itu. Firstly, he saw that this was actually not an older teenager. It was a young boy, only about 13. Kemudian yang diamati adalah sebenarnya pria ini kelihatan sangat muda, mungkin usianya belasan atau belasan tahun, masih muda. He also saw there was something about the way the boy was holding the gun. Dan juga polisi ini mengamati cara anak muda ini memegang senjatanya. He was a very experienced policeman. Polisi ini orang yang sangat berpengalaman. He exercised great self-control. Dan dia telah berlatih bagaimana mengendalikan dirinya. He saw the young boy pull out the gun. Kemudian memperhatikan anak muda ini mulai mengangkat senjatanya. And threw it on the ground. Dan menjatuhkan ke dalam jalanan. He wasn't wanting to shoot the gun. Sebenarnya dia tidak mau menembakkan senjatanya. He was surrendering. Dia hanya mau menyerah saja. And the policeman had the discernment to know the difference. Dan polisi ini harus di dalam posisi mau mempertimbangkan apa yang harus dia lakukan. And he avoided a tragedy. Dan akhirnya dia bisa terhindar dari tragedi. Because he didn't act on impulses. Karena dia tidak bertindak gegabah. He acted on self-control. Dia bertindak di bawah pengendalian diri. How would your life be different? Bagaimana? Apakah hidupmu akan berubah? If we would learn to act on self-control. Jika kita bertindak di bawah pengendalian diri. Being led, the Bible calls it being led by the Spirit. Di mana Alkitab menyebutkan yaitu di bawah pimpinan Roh Kudus. And the Bible says when you're led by the Spirit, you're no longer led by the flesh. Alkitab mengatakan jika kamu mengizinkan hidupmu di bawah pimpinan Roh Kudus, artinya kamu tidak lagi di bawah pimpinan kedaginganmu. The Bible says that being led by the flesh leads you to destruction. Alkitab mengatakan kedaginganmu akan membawamu kepada kebinasan, kehancuran saja. But being led by the Spirit leads to everlasting life. Tetapi jika kamu dipimpin di dalam Roh Kudus akan menuntun kamu ke dalam hidup yang kekal. Being led by the flesh leads to drunkenness. Di bawah pimpinan kedaginganmu akan kamu menjadi hidup yang mabuk-mabukan, immorality, atau hidup yang tidak bermoral, outbursts of anger, mengeluarkan perkataan-perkataan yang membawa kemarahan, atau menghina atau memfitnah. We're just reacting to our emotions. Kita hanya bereaksi berdasarkan perasaan kita. But the fruits of the Spirit Tetapi buah Roh are gentleness, adalah kelemah lembutan, love, peace, joy, kasih, damai sejahtera, dan sukacita, faith, patience, self-control. iman, kesabaran, dan pengendalian diri. Amen. To those who are led by the Spirit of God. Kepada setiap orang yang dipimpin di dalam Roh Kudus. What that basically means Apa artinya? is before you act, Adalah sebelum kami mau mengambil tindakan, Think. berpikirlah dulu. what would Jesus do?
apa yang Yesus akan lakukan before you speak. sebelum kamu berkata-kata. Even as you're feeling the anger rise within you, Walaupun kamu merasa kemarahan ada di dalam hatimu, or before you run from a problem situation, atau sebelum kamu melarikan diri dari permasalahan, before you react, sebelum kamu mengambil reaksi, what does God want me to do? apa yang Tuhan ingin saya lakukan? If you want to be led by the Spirit, Jika kau ingin di bawah pimpinan Roh Kudus, we have to learn to yield to the Holy Spirit. kita harus belajar berteriak kepada Roh Kudus. I close with one scripture, Saya akan tutup dengan satu ayat a very famous one. yang mana sangat terkenal. Amen. Trust in the Lord with all your understanding and lean not to your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amen. Let's bow our heads. Mari kita tundukkan kepala. Praise God. Puji Tuhan. Feel the presence of God here tonight.